untuk tubuhnya. Bagaimana mungkin penderitaan Kristus masih kurang? Tidak mungkin. Tetapi memang seperti saya jelaskan tadi, penderitaan Kristus, salib Kristus, ya, ketika Yesus disalibkan, tubuhnya belum ada, yaitu jemaat. Tapi Yesus harus mati dulu, ya, sehingga dia dapat menjadi kepala. Dalam Yesus pasal pertama menjadi kepala untuk mempersatukan baik di bumi dan di sorga. Ketika Kristus telah mati, menebus kita dengan darahnya, dia menjadi kepala. Barulah gereja ada. Jadi penderitaan Kristus sampai dia mati disalibkan, itu adalah penderitaan yang sempurna sebenarnya. Tetapi penderitaan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah menggenapkan. Karena kepala tanpa tubuh tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup atau manusia. Lalu ketika Kristus menjadi kepala dan jemaat itu ada, yaitu kita, ketika dimeteraikan pada hari Pentakosta, lalu mereka memberitakan Injil kemana-mana. Dan sebelum Paulus bertobat, dia bernama Saulus, dia kejar itu umat Tuhan. Dia kejar itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia kejar semua mereka. Itulah sebabnya dia katakan, dia menggenapkan penderitaan yang kurang di dalam tubuh Kristus, yaitu jemaatnya. Katakanlah bagian yang dia kerjakan sebenarnya menurut Paulus, dia hanya katakan seperti ini. Menggenapkan. Kalau menggenapkan ini kan kurang-kurang dikit, ya. Padahal penderitaannya sangat luar biasa. Jadi menggenapkan penderitaan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah penderitaan oleh karena jemaat itu, karena umat Tuhan itu. Bagaimana umat Tuhan ini boleh mengerti pengorbanan Paulus memberitakan Injil, berjuang melawan alam, ya, badai. Kemudian dia berjuang untuk dilepaskan dari orang-orang jahat. Itu adalah penderitaan untuk jemaat itu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dapatkah kita sebagai anggota tubuh Kristus mengambil bagian dalam penderitaan untuk menggenapkan penderitaan dalam tubuh Kristus itu? Sehingga kita menjadi satu persekutuan yang solid dan kuat. Kita tidak memperbincangkan kekurangan kelemahan satu dengan yang lain, tetapi kita mulai belajar di dalam kasih itu, sehingga kita dapat menerima kelemahan kekurangan seorang hamba Tuhan, kelemahan kekurangan kita. Dan kita terus mengupgrade diri kita melalui firman pengajaran, melalui hikmat dan pewahyuan, sehingga kita semakin sama dengan Kristus. Sebab kita tahu betapa hebat kuasa yang bekerja di dalam diri orang-orang percaya ketika kita mau saling membangun, tidak saling memperbincangkan, memperguncingkan kelemahan dan kekurangan itu, tetapi kita mau saling membangun, mendorong, saling menegur satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan daripada tubuh Kristus.